JICS dan Nathan Joaon seharusnya bisa membela timnas di Piala Asia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa JICS dan Nathan Joaon hampir bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Namun keduanya tidak kunjung menjadi warga negara Indonesia WNI hingga 10 Desember 2023 sesuai tenggat waktu untuk mendaftarkan 50 pemain sebagai entry by name Piala Asia 2023. JICS baru menjalani sumpah kewarganegaraan RI pada 28 Desember 2023, sementara Nathan Joaon bahkan belum dilantik sebagai WNI sampai saat ini. Nathan Joaon seharusnya menjadi WNI berbarengan dengan JICS, namun PSSI mengungkapkan bahwa timnya Swansea City belum memberikannya izin untuk meninggalkan klub. PSSI sebenarnya memproyeksikan JICS dan Nathan Joaon untuk dapat memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023, namun gagal karena keterlambatan penyelesaian naturalisasi. Arya mengatakan bahwa naturalisasi JICS semestinya bisa selesai lebih cepat andai klubnya yang berkasta di Serie B Venezia melepasnya lebih awal. Pelatih legendaris Malaysia prediksi Harimau Malaya bisa melaju ke babak 16 besar. Pelatih legendaris Malaysia Chris Nasami Rajagopal memiliki harapan tinggi untuk skuad timnas Malaysia yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Chris Nasami Rajagopal berharap timnas Malaysia bisa melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Pelatih berusia 67 tahun itu yakin dengan kualitas skuad Harimau Malaya. Timnas Malaysia memiliki komposisi menarik untuk berlaga di Piala Asia 2023. Skuad asuhan Kim Pan-gon dihuni banyak pemain naturalisasi. Timnas Malaysia sebelumnya sudah 3 kali berlaga di putaran final Piala Asia. Itu terjadi pada edisi 1976, 1980, dan 2007. Namun penampilan timnas Malaysia tak terlalu bisa dibanggakan. Pada edisi Piala Asia tersebut, Harimau Malaya selalu mentok di babak grup. Jepang nafsu kejar gelar kelima di Piala Asia. Timnas Jepang nafsu mengejar gelar kelima di Piala Asia, oleh sebab itu timnas Indonesia bisa menjadi korban. Jepang tergabung dalam grup D Piala Asia 2023 bersama timnas Indonesia, timnas Irak, dan timnas Vietnam. Sepanjang sejarah Piala Asia, Jepang sudah 4 kali keluar sebagai juara. Tim berjulukan Samurai Biru itu merengkuhnya pada 1992, 2000, 2004, dan 2019. Dalam edisi terakhir Piala Asia 2019, Jepang nyaris menggodol trofi kelima, namun Samurai Biru takluk 1-3 dari timnas Qatar di babak final. Dengan keseriusan memburu gelar kelima Piala Asia, Jepang bisa super serius ketika berhadapan dengan timnas Indonesia yang bermimpi untuk lolos ke babak 16 besar. Jepang akan berhadapan dengan timnas Indonesia dalam partai terakhir grup D Piala Asia 2023 di Al Thumama Stadium, Doha pada 24 Januari 2024. Ditunjuk jadi pelatih Persis, Milomir Seslija bicara soal tantangan sepak bola Indonesia. Persis Solo akhirnya mengumumkan Milomir Seslija sebagai pelatih yang bakal bertugas hingga akhir BRI Liga 1 2023-2024. Juru taktik asal Bosnia Herzegovina itu merasa tertantang untuk memperbaiki performa Laskar Sang Bernyawa. Sebelum menangani Persis Solo, Milomir Seslija sempat mengukir kiprah impresif ketika membawa klub kasta tertinggi Liga Maladewa, Mazia SNRC meraih gelar juara pada musim 2023. Pelatih yang akrab disapa Milo itu mengatakan kompetisi sepak bola di Indonesia memang memberikan tantangan tersendiri. Satu di antaranya ialah kehadiran supporter yang fanatik dalam mendukung tim kebanggaannya. Supporter Persis dicap bikin Bali United kena sanksi 50 juta. Bali United akhirnya tidak bisa menghindari sanksi dari Komdis PSSI menyusul kehadiran supporter Persib Bandung pada laga BRI Liga 1 2023-2024. Hasil sidang Komdis PSSI pada 3 Januari membuat manajemen klub harus merogoh kocek cukup dalam. Jumlah denda yang didapatkan oleh Bali United adalah sebesar 50 juta yang terdiri dari 2 sanksi masing-masing sebesar 50 juta. Sanksi ini menurut manajemen klub bukan murni dari kesalahan Bali United, tapi ada campur tangan Persib. Dari sanksi yang diperoleh Bali United berbunyi jenis pelanggaran gagal mengantisipasi kehadiran supporter Persib di stadion. Itu sebabnya terdapat 2 jenis pelanggaran dengan sanksi denda masing-masing 25 juta diperoleh Bali United saat menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua 3 BRI Liga 1 2023-2024 pada 18 Desember 2023 lalu. Keluarga menangis setelah Martin Paes memutuskan dinaturalisasi. Keluarga Martin Paes disebutkan menangis haru setelah kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat MLS itu memutuskan untuk dinaturalisasi PSSI demi timnas Indonesia. Martin Paes telah tiba di Indonesia pada Minggu 7 Januari 2024 untuk mengurus perpindahan kewarganegaraan dari Belanda menjadi warga negara Indonesia. Martin Paes menjadi pemain keturunan keempat yang naturalisasinya sedang proses PSSI. 3 nama lainnya ialah Nathan Joaon, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye. Martin Paes bergabung dengan FC Dallas dari klub Belanda, FC Utrecht, pada 2022. Sejak saat itu ia bermain 70 kali, kebobolan 75 kali dan mencatatkan 75 clean sheet. Pada musim ini Martin Paes sudah berlaga 36 kali dengan FC Dallas di berbagai kejuaraan. Dia kemasukan 38 kali dan 9 kali nirbobol.
Jajang Nurjaman jelaskan ketegangan pasca Malut United versus Persela Lamongan. Pertarungan Malut United versus Persela Lamongan pada pekan pembuka babak 12 besar Grup Y Pegadaian Liga 2 2023-2024 di Stadion BTIK Jakarta 7 Januari 2024 menyisakan sejumput cerita. Selepas pertandingan yang berakhir kacamata tersebut, Alvin Tua Salamoni terlihat mengamuk di depan bench tuan rumah. Baik Persela itu tampak emosional dan menunjuk salah satu official Malut United. Beruntung pemain dan official dari kedua kubu langsung menariknya menjauh. Walau masih mengamuk, setidaknya pemain asal Tulehu itu tak sampai melakukan tindakan anarkis yang tak diinginkan. Pelatih Persela Jajang Nurjaman membenarkan bila pemainnya itu lepas kendali. Dia pun menyayangkan tindakan tersebut di saat timnya berhasil mencuri poin dari lawatan kali ini. Walau belum jelas siapa yang memulai, pelatih yang akrab disapa Janur itu berharap kejadian ini merupakan yang terakhir. Dia tidak ingin fokus tim terpecah dengan situasi di luar lapangan. Baik timnas Jepang bingung alasan Piala Asia 2023 dimainkan di awal tahun 2024. Piala Asia 2023 sejatinya digelar pada pertengahan tahun di Cina, namun negeri tirai bambu mundur sebagai tuan rumah. Qatar pun maju untuk menggantikan Cina untuk menggelar Piala Asia 2023, meski kemudian ajang itu baru akan dimulai pada pertengahan Januari 2024. Baik timnas Jepang, Takehiro Tomiyasu mengaku sempat bingung dengan keputusan itu. Pemain milik Arsenal itu berharap Piala Asia 2023 digelar pada pertengahan tahun, sama seperti turnamen antar negara lain. Tanya Piala Asia 2023, Piala Afrika 2023 pun digelar pada awal 2024. Hal itu membuat Takehiro Tomiyasu terheran-heran, namun Takehiro Tomiyasu tak mau menyesal hal itu. Ex pemain bulunya itu bahkan bertekad membawa trofi juara dari Piala Asia 2023. Baru juga 7 bulan bertugas, legenda Italia dan Inter Milan pilih tinggalkan Persita. Legenda timnas Italia dan Inter Milan Walter Zinga memilih untuk meninggalkan Persita Tangerang meski baru bertugas selama 7 bulan. Sebelumnya Zinga menjadi Director of Institutional and Infrastructure Development untuk peserta BRI Liga 1 2023-2024 itu sejak Juni 2023. Pada 5 Januari 2024, media Italia Football Italia mengungkapkan bahwa keputusan Walter Zinga cabut dari Persita Tangerang karena ingin melanjutkan karir kepelatihannya. Walter Zinga baru saja ditunjuk sebagai pelatih klub Uni Emirat Arab UEA Emirates Club. Pria berusia 63 tahun itu dikontrak selama setahun. Garuda dipermak 5-0 oleh Iran. Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Iran di laga uji coba. Skuad Garuda dipermak 5 gol tanpa balas. Indonesia versus Iran tersaji dalam laga uji coba yang berlangsung di Al Rayyan Training Ground Qatar Selasa 9 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pasukan Sintayong sudah tertinggal 0-3 di babak pertama. Iran menambah 2 gol di paruh kedua melalui brace Mehdi Ghayyedi. Skor 5-0 untuk tim Mali jadi hasil akhir pertandingan. Ini menjadi kekalahan ketiga timnas Indonesia dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Jordi Amat CS sebelumnya kalah 2 kali dari Libya di Turki.